Halo sobat semua, berjumpa kembali kita di channel Andri Perjuangan. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan semoga sobatku semua beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan baik-baik saja. Di episode kali ini saya akan menayangkan sebuah kisah mengenai Indu Songomang yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun saya mohon maaf ya sobat semua, kisahnya ini nanti dalam bentuk audio karena saya terkendala oleh jarak dan waktu. Kebetulan kisah mengenai Indu Songomang ini dalam bentuk audio yang diceritakan atau direkam langsung oleh sepupu saya. Sekali lagi mohon maaf apabila saya menayangkan dalam bentuk audio karena kami terkendala oleh jarak dan waktu. Kebetulan sepupu saya itu bertugas di pedalaman Kalimantan Tengah, jadi jaraknya lumayan jauh ya sobat semua. Seperti apa kisahnya, langsung saja kita simak. Kisah ini berawal saat saya bertugas di sebuah ibu kota kecamatan di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Jarak dari ibu kota provinsi ke tempat saya bekerja itu kurang lebih 5 jam lewat jalan darat. Awal mula saya bekerja di sana itu tinggal di rumah sewa petakan yang memiliki beberapa pintu. Dari beberapa pintu saya menempati yang paling ujung. Awalnya ada satu lagi yang menempati tempat tersebut, namun tidak lebih dari 2 bulan orang tersebut pindah dari tempat itu sehingga tinggallah saya sendiri. Belakangan baru saya tahu apa alasan orang tersebut pindah. Jangan dikira ibu kota kecamatan tempat saya tinggal itu sangat ramai dan maju, sama sekali tidak. Saya tinggal di desa di atas bukit tidak jauh dari tempat saya bekerja, yang dikelilingi oleh hutan bambu dan juga pohon-pohon seperti pohon durian, kemudian pohon kalau bahasa Dayaknya itu pohon tangkuhis atau buah mata kucing seperti itu yang kayak lengkeng, dan juga ada beberapa pohon-pohon yang saya tidak tahu apa nama pohonnya, tapi itu pohonnya sangat besar. Rata-rata batang pohonnya itu seperti seperti drum. Awal saya tinggal belum ada SPBU, pasar masih ada hari tertentu, dan itu pun jika tidak banjir, karena jika banjir jalan tidak bisa dilewati. Listrik tempat saya tinggal itu hanya menyala dari pukul 3 sore sampai pukul 7 pagi, namun itu belum tentu selalu tepat waktu. Terkadang tidak menyala berhari-hari, apalagi hari banjir, disebabkan desa ini berada di pinggir sungai, dan jika air sungai meluap maka rata-rata desa tempat saya tinggal itu pasti banjir dan jalannya tidak ada sama sekali. Pengalaman ini terjadi pada suatu hari yang dimana saya lupa hari itu hari apa, entah hari Kamis atau hari Sabtu, saya lupa. Tapi saya ingat pada hari itu harinya lumayan panas karena saya meminta anak-anak didik saya membantu saya membersihkan rumah. Karena saya memiliki bayi yang baru berumur 7 bulan dan saya tinggal berdua dengan bayi saya. Dan selama saya tinggal di rumah tempat saya, rumah sewa itu, bayi saya itu tidak pernah mau lepas dari saya. Mau tidur, mau makan dan bermain pun selalu di dekat saya. Awalnya saya mengira mungkin karena hanya ada saya sendiri. Tapi jika ada beberapa orang yang mampir ke rumah bertamu dan segala macam, atau ada anak didik yang bermain, mungkin anak saya mau tapi sebentar-sebentar kemudian tetap maunya dengan saya. Jujur saya tidak mengerti itu alasannya apa, karena saya memang baru di tempat itu. Belakangan akhirnya saya memahami kenapa ketika waktu dulu anak saya masih bayi itu dia tidak selalu mau dengan orang, dan ada hari-hari tertentu bayi saya itu tidak mau tidur. Pengalaman ini terjadi pada suatu hari yang benar-benar tidak membuat saya
melupakan kejadian ini. Kejadian itu pukul 4 sore, yang hari tiba-tiba hujan, padahal hari itu benar-benar panas karena begitu banyak jemuran saya. Pada saat itu saya menjemur bantal, kemudian pakaian dan juga alas tidur. Itu heboh, saya suruh anak-anak untuk membawa atau mengangkat jemuran saya itu. Karena pada saat itu saya sedang membuat bubur untuk anak saya makan. Karena memang biasanya sudah jam 4:30 atau jam 4 itu memang anak saya saatnya untuk makan. Nah, kebiasaan saya itu jika memberikan anak saya makan, saya selalu menggendong. Saat saya memberikan anak saya makan, tiba-tiba ada seorang ibu datang di depan rumah. Jujur, saya tidak tahu kapan ibu itu datang. Jika ditanya seperti apa penampakan dari sosok ibu tersebut, seperti ibu pada biasanya, pada umumnya, beliau membawa bahasa Dayaknya itu etang atau lanjung di pundaknya, kemudian pakai topi yang biasanya untuk ke ladang, sama tongkat kayu. Saya ingat jelas seperti apa orang tersebut atau ibu tersebut. Nah, jika mau ke ladang ataupun mau ke tengah jalan besar, itu pasti melewati tempat saya, karena di tempat saya itu jalan setapak dan pasti akan dilewati. Cuman jika mau ke arah sebelah kanan atau posisi rumah saya itu menyamping di jalan, itu pasti akan jadi tanda tanya karena tidak ada orang yang berladang di sana. Jujur itu tidak ada ladang karena itu wilayah tempat saya bekerja. Kemudian jika beliau mau pergi ke arah jalan besar atau arah jalan raya, beliau tidak akan menghadap jalan raya. Pasti beliau akan membelakangi. Ibu ini pasti akan membelakangi jalan raya tersebut. Pada saat itu saya tidak memikirkan sampai sana karena ibu itu tiba-tiba langsung berbicara menggunakan bahasa Dayak. Belakangan saya tahu itu menggunakan bahasa Dayak pedalaman yang jarang digunakan karena kebetulan ada salah satu anak didik saya yang memahami bahasa tersebut. Tapi anak didik saya mengatakan bahwa bahasa-bahasa itu sudah mulai jarang digunakan karena sudah tidak ada lagi yang mau melestarikan bahasa tersebut. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, ibu itu bertanya apakah saya memiliki garam. Pada saat itu saya mengatakan iya, ada Mina, karena saya panggil beliau itu Mina ya. Ada Mina. Sebentar saya ambilkan. Posisi saya berdiri. Rumah saya itu rumah panggung, kira-kira 2 meter tinggi dari tanah. Di bawah rumah itu biasanya saya menaruh motor saya. Dan saat itu saya tidak menyadari bahwa lawan bicara saya itu setinggi apa, karena posisi yang saya ingat sangat sejajar dengan saya. Logikanya saya harus menunduk ke bawah karena ibu tersebut di tanah, namun saya di teras rumah. Seharusnya saya agak lebih menunduk untuk berbicara dengan si ibu ini, tapi pada saat itu kami berhadapan. Jadi saya tidak memikir sampai sana. Saya masuk ke dalam, ke dapur. Saya memang melihat siswa saya atau anak didik saya itu, mereka lagi mencuci piring pada saat itu. Posisi anak saya itu saya gendong di sebelah kiri. Tangan saya yang sebelah kiri ini pegang mangkok buburnya anak saya. Anak saya itu tidak berespon apapun. Kemudian saya ambil 1 bungkus garam, saya ke depan, terus saya berikan kepada si ibu ini. Ibu ini tidak pernah posisi yang menghadap, benar-benar menghadap saya, tapi setengah menyerong agak ke samping. Jadi wajah ibu ini tidak terlalu jelas saya lihat, tapi saya yakin ibu ini seperti menggunakan bedak dingin atau bedak pupur basah, bahasa Dayaknya ya, bahasa di sini itu. Terus saya bertanya, Mina mau kemana? Yang saya tanya ini tidak menjawab. Tangan kanan saya itu memberikan garam, kemudian si ibu ini mengambil menggunakan
tangan kanan, lalu tangan kirinya dia menyodorkan, bukan segenggam tapi posisi tangannya tuh seperti kayak menggenggam. Itu ada kunyit di situ. Saya ingat jelas itu kunyit. Terus si ibu itu bicara seperti ini, ambil Ken untuk kamu, kasihan kamu jauh sampai sini, kasihan anak kamu. Pada saat itu saya tidak merespon sama sekali apa yang dikatakan si ibu ini. Cuman saya sempat, untuk apa kunyit? Di benak saya tuh seperti itu. Kemudian si ibu itu mengatakan, ambil Ken, agak lebih tinggi nada suaranya sambil dia menghentakkan tangannya, yang dimana masih genggaman tangan itu masih ada benda kunyit itu. Kemudian saya menyahut, tidak Mina, terima kasih, saya punya banyak kunyit Mina. Karena di otak saya memang di dapur saya itu banyak kunyit bubuk. Nah, saya bilang, tidak Mina, terima kasih, ambil saja untuk Mina. Karena di kampung ini kebiasaan dan itu tradisi mungkin ya, jika ada perlu sesuatu atau kita minta bantuan apapun, pasti akan ada yang diberikan. Misalkan saya minta tolong diantarkan, misalkan seperti itu, ke rumah siapa, kemudian apa yang ada bersama saya belikan kue, atau saya belikan uang atau apapun sebagai ungkapan terima kasih, seperti itu. Jarang ada yang bisa sebenarnya memberikan uang, tapi kalau misalnya dari ladang atau dari tempat-tempat dalam hutan pada musim-musim buah misalkan, atau musim-musim di ladang ketika berpapasan lewat tempat saya itu, biasanya orang-orang yang dari ladang atau ibu-ibu atau bapak-bapak pasti akan singgah sebentar lalu bertanya, sekedar bersapa, bersay halo, apa kabar Bu? Ini Bu, maukah ada misalnya yang kebetulan dibawa beliau daun singkong, atau misalkan sayur-sayur ladang yang lainnya, misalnya lombok, cabai, terong asam, atau bawang ladang dan segala macam, itu biasanya diberikan. Pada saat itu saya tidak sampai memikirkan segala sesuatu yang hal-hal yang mistis itu, sama sekali tidak. Saya tetap menolak sampai saya ingat 3-4 kali si ibu ini tetap tanpa menoleh ke arah saya, karena pandangannya fokus ke arah jalan, ke arah hutan yang jalan ke ladang itu, bukan ke arah jalan raya ya. Si ibu itu tetap fokus seperti itu. Kemudian saya tetap ngotot, karena saya nggak enak juga, karena memang di hati saya tulus aja memberi seperti itu. Nggak apa-apa, cuman garam Mina, nggak usah sampai repot-repot, biar untuk Mina aja, nanti tanam aja Mina, nanti kalau sudah saya perlu mungkin saya bisa datangin Mina lagi. Padahal saya nggak kenal ibu itu. Terus si ibu itu menyaut seperti ini dengan menggunakan bahasa Dayak, dia tawa pea hindai ita supa. Pada saat itu saya cuman menjawab, ya Mina. Pada saat itu artinya si ibu ini atau si Mina ini bilang tidak tahu lagi kapan kita bertemu. Saya dengan beliau tidak tahu kapan bertemu, tapi kemudian dia sempat menoleh dan saya bisa melihat porum wajah si ibu ini biasa, seperti ibu biasa, seperti manusia lah. Tidak pernah terpikirkan di benak saya kalau beliau ini dari mana, seperti itu, dengan tanda kutip ya. Kemudian saya sempat menoleh sebentar ke arah dapur untuk menunjukkan kepada si ibu ini bahwa saya punya banyak kunyit bubuk yang ada di dapur. Kemudian dia tersenyum dan dia bilang, aku pulang ya, dengan masih menggunakan bahasa Dayak ya, aku pulang ya. Saat dia mengatakan aku pulang itu, tiba-tiba siswa saya itu datang, langsung manggil bu, seperti itu, sambil pegang di belakang saya, bu. Kemudian saya noleh seperti itu ke sebelah kanan. Kenapa saya katakan seperti itu kepada siswa saya? Ibu, kenapa di sini bengong Bu? Hah, bengong? Iya, sama siapa Ibu? Ada orang kah Bu? Tiba-tiba, loh tadi ada ibu loh di sini, ada tante-tante, ada Mina minta garam. Kapan? Terus dia keluar ke arah teras yang turun ke tanah karena kami menggunakan tangga. Gak ada Bu, ibu ini macam-macam, sudah mulai senja Bu, yuk masuk Bu. Nah, singkat kata dan cerita itu berlalu begitu saja.
Saya tidak merespon lagi, cuman di hati masih penasaran karena pada saat itu saya tidak terlalu memikirkan. Beberapa hari kemudian saya bercerita dengan orang yang sangat dituakan di tempat saya bekerja. Beliau lalu bicara, "Bu, Ibu yakin nggak siapa yang datang itu?" "Enggak, saya nggak tahu Pak siapa. Kalau menurut kami di sini yang datang itu Indus Sangomang, Bu." "Hah?" Akhirnya saya bertanya, siapa itu Indus Sangomang? Dijelaskanlah sekian. "Oh begitu." Tapi syukurnya puji Tuhan juga tidak terjadi apa-apa. Dan itu adalah pengalaman buat saya. Saya tidak pernah memikirkan lagi 2 atau 3 hari kemudian setelah kejadian saya berbicara dengan senior saya di tempat saya bekerja. Beliau memang tokoh juga. Jadi dari beliau 2 minggu kemudian beliau berbicara kepada saya, hanya berdua pada saat itu. Terus Bapak, sebut saja Bapak A ini, bicara kepada saya mengatakan bahwa dia datang, Bu, mau bantu Ibu karena dia sering melihat Ibu dari jauh. Dari arah hutan bambu itu ada jalan, Bu, dan jalan itu hanya punya mereka. Itu jalannya mereka dan itu terkenal di kampung ini, Bu. "Oh ya?" Saya hanya bisa jawab seperti itu, agak gugup dan takut juga. Akhirnya karena saya penasaran, saya bertanyalah dengan saudara jauh saya yang kebetulan mampir menjenguk saya. Saya ceritakan semua kejadian itu, barulah beliau bercerita yang memang suami beliau itu adalah asli dari kampung di tempat saya bekerja itu. Dari cerita beliau dikatakan bahwa ada danau, memang ada danau di depan tempat tinggal saya, tapi itu sudah dijadikan kolam oleh desa untuk budidaya ikan. Danau itu dulunya menurut kepercayaan beberapa tokoh-tokoh yang tua asli yang masih hidup yang tinggal di kampung tersebut mengatakan bahwa itu adalah danau di mana tempat dari bangsa lain, dengan tanda kutip dari alam lain, itu sering mandi ke sana. Dan di tempat saya itu memang adalah rute jalan orang-orang gaib itu lewat. Kemudian tidak jauh dari tempat saya tinggal itu ada beberapa bekas lubang kubur atau lubang kubur yang sudah diangkat. Itu bekas kuburan yang sudah diangkat, ada lubang kuburnya. Kemudian ada beberapa kubur yang belum diangkat. Nah, kemudian ada beberapa juga pohon-pohon besar, adalah tempat di mana para leluhur yang ada di tempat itu biasanya memberi makan ataupun membayar nasar kepada leluhur mereka. Dan juga ada sungai, aliran sungai yang dimana itu dulu digunakan khusus untuk mencuci tulang jika akan mengadakan tiwah. Saya tidak pernah lagi memikirkan setelah itu terjadi. Beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan tetangga saya yang kebetulan dulu pindah yang hanya 2 bulan saja. Beliau mengatakan, "Kenapa saya masih bertahan di tempat saya tinggal?" "Saya bertahan di tempat saya tinggal itu kurang lebih 8 bulan. Kenapa saya masih bertahan di situ?" Saya bilang, "Aman, jujur aman, tidak pernah terjadi apa-apa, hanya kejadian yang itu saja, bertemu dengan yang Indus Sangomang menurut kepercayaan orang di tempat saya bekerja." Kemudian si ibu mengatakan, "Saya tidak pernah tidur dengan tenang, makanan saya selalu basi." Kemudian si ibu ini ya, makanan mereka itu selalu basi. Kemudian kalau malam itu seperti ada orang yang ngeliatin mereka, yang selalu mengawasi. Atau misalkan kalau lagi enaknya tidur, terus lantai, karena rumah ini panggung ya, yang seperti saya jelaskan di awal itu, seperti ada orang yang mencakar di bawah tempat mereka tidur karena itu rumah panggung. Atau dinding rumah itu seperti ada orang yang kayak bikin garis pakai pisau seperti itu. Jujur saya tidak mengalami hal itu, cuman saya bisa melihat perubahan di bayi saya atau anak saya.
Ada malam-malam tertentu yang dia memang benar-benar dia takut, kemudian dia tidak pernah lepas dari saya. Kalau misalkan saya tinggal sebentar saja ke kamar mandi, bayi saya tuh langsung teriak histeris. Tapi pada saat itu saya memikir bahwa mungkin anak saya hanya bersama dengan saya, dia tidak punya teman, jadi saya tidak memikirkan sampai sana. Singkat kata dan cerita, saya pindah dari tempat itu. Sampai sekarang tempat saya tinggal itu tidak pernah ditempati oleh orang, sama sekali tidak pernah ada satupun yang pernah mau menempati tempat tersebut. Jadi tempat itu akhirnya terbengkalai dengan sendirinya, tidak ada terurus, dan jalan yang saya lewatin itu pun sudah mulai tertutup lagi oleh hutan-hutan bambu karena tidak pernah terawat dan tidak pernah diurus lagi. Dan kolam tempat budidaya itu sudah diambil alih oleh individu. Jadi maksudnya ada orang yang mau merawatnya, tapi bukan dari desa lagi, tapi secara mandiri. Itu pengalaman saya, pengalaman yang benar-benar membuat saya boleh percaya, boleh tidak, tapi itulah yang terjadi. Jadi seperti yang dikatakan oleh orang tua dulu bahwa kita hidup berdampingan, itu benar, tapi selama kita tidak mengganggu, selama kita tidak mengusik hal-hal dunia orang lain, maksudnya dengan tempat-tempat yang seperti itu saya rasa kita akan baik-baik saja. Dan saya juga seperti yang dikatakan di awal, boleh percaya atau tidak ya, karena ini pengalaman kita masing-masing. Cuman akhirnya saya memahami ya, kita memang harus saling menjaga satu sama lain, dalam artian bahwa apapun yang terjadi jangan langsung memikirkan yang tidak-tidak. Cuman setiap tempat, setiap daerah itu punya cerita, punya kebiasaan yang mungkin terkadang kita kira itu mitos, tapi ternyata itu benar-benar ada. Dan mungkin hanya ada sebagian orang yang bisa mengalami hal seperti itu, tapi itulah yang saya alami selama saya bertugas di sana. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu adalah pengalaman saya secara pribadi, secara nyata yang saya alami selama saya berada di tempat atau di daerah pedalaman Kalimantan.